Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prastyo, masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel, masih membahas tentang Excel kawan ya. Selamat pagi kawan, kita coba akan solving atau pecahkan masalah yang ditanyain teman saya di tempat kerja kemarin ya. Ini saya sudah buat satu tabel dummy, kurang lebihnya seperti ini, logiknya atau patternnya atau polanya. Walaupun isinya tidak sama persis seperti yang ditanyakan teman saya kemarin di kantor, tapi saya berusaha membawa logik yang sama agar teman-teman bisa memahami atau mengambil manfaat dari tutorial ini ya. Oke, yang ditanyakan adalah kurang lebih seperti ini. Jadi anggaplah teman saya ini punya satu tabel dengan beberapa kolom. Cuma di sini saya kasih contoh 3 kolom saja. Yang pertama deskripsi, yang kedua kelebihan, yang ketiga adalah kekurangan gitu ya. Bisa skip dulu ya. Seperti ini, di mana tabel deskripsi ini menyatakan item-item yang masuk dalam kriterianya. Kemudian ada kolom sebelahnya adalah kelebihan dan kekurangan, di mana saat ada kelebihan, di mana item deskripsi ini merupakan kelebihan, maka akan diberikan tanda rumput atau centang atau huruf V kecil seperti ini. Kemudian jika item tersebut merupakan kekurangan, maka di kolom kekurangan akan dicentang atau diberi tanda V kecil atau rumput seperti ini. Oke, jadi ini merupakan satu tabel matriks biasanya ya, matriks dari suatu item yang ingin dianalisis oleh teman-teman kantor biasanya. Dan yang diinginkan adalah bagaimana cara meletakkan kelebihan dan kekurangan secara terpisah seperti ini, tapi bukan berdasarkan rumputnya di sini, tapi yang tampil di sini adalah item-item yang ada di deskripsi di sini. Oke ya. Jadi kalau emang datanya dikit, biasanya sih teman-teman yang tidak mempunyai itu malas membuat formula di Excel akan menuliskan seperti ini. Kelebihan, kita cari dulu di sini kelebihan ada mudah dikerjakan, maka di sini akan diketik mudah dikerjakan seperti ini secara manual ya. Kemudian misalnya kekurangannya jarak relatif jauh, maka ditulis ini jarak relatif jauh dan lain sebagainya ya. Cuman di sini ketimbang kita harus menuliskan manual, nih saya delete dulu mungkin ya. Seperti ini biar bisa mendekatkan dengan tabelnya ya. Kita bisa manfaatkan formula untuk mengekstrak atau mengambil data-data yang ada di sini berdasarkan kriteria yang ada di sini ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara manual. Di sini karena saya menggunakan Excel 365, saya sudah punya fitur formula filter. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan Excel 365, silahkan memanfaatkan formula filter. Kalau nggak salah juga Excel 2019 sudah ada formula filter. Jadi buat teman-teman nanti yang bingung sudah punya formula filter apa belum ya, ya ketik saja di selnya di sini sama dengan kemudian ketik tanda atau huruf F. Jika di sana dituliskan FIL muncul filter seperti ini, berarti ya sudah support untuk Excelnya. Akan tetapi yang belum ya mohon bersabar saja. Silahkan menyimak video tutorial ini biar minimal ada ilmunya, ada gambaran ilmunya. Jadi kita langsung saja pecahkan masalah di sini. Kita tuliskan di sini filter. Filter mempunyai 3 parameter. Yang pertama array-nya atau sumber datanya, kedua include-nya atau kriterianya, yang ketiga adalah FMT. Dan kita akan menggunakan 2 kriteria pertama saja, yaitu array dan include. Array-nya apa? Array itu adalah data yang mau nanti ditampilkan di sini. Karena saya menginginkan hanya tabel yang ada di kolom deskripsi, maka saya klik dan blok untuk data-data yang ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman memerlukan data ini dikunci atau tidak ingin bergeser, silahkan tekan F4. Karena saya tidak ingin mengunci, ya bilangkan saja seperti ini ya. Kemudian saya tuliskan titik koma karena saya menggunakan setting bahasa Indonesia di Excel saya, jadi saya tidak menggunakan koma. Kriteria kedua di sini adalah include. Include itu adalah kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa ditampilkan item-item yang ada di deskripsi ya. Karena ini adalah kolom kelebihan, maka akan saya klik dan blok pada kolom kelebihan seperti ini. Tandai di sini saya mengklik dan blok pada jumlah baris yang sama dengan kolom deskripsi tadi. Jadi saya tidak boleh melebihi di sini atau kurang dari kolom deskripsi. Jadi kotaknya harus sama jumlah barisnya. Dari baris 3 sampai 11, maka yang kelebihan juga baris 3 sampai 11 ya.
Kemudian di sini saya menggunakan persyaratannya. Jadi ini adalah kolom yang akan saya jadikan kriteria, tapi saya tuliskan juga persyaratannya. Saya tambahkan di sini tidak sama dengan empty atau double quote seperti ini. Saya tutup kurung, kemudian saya tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Sudah tampil apa yang kita mau ya. Jadi sudah langsung tersortir. Untuk kelebihannya mudah dikerjakan, gaji di atas UMR dan lain sebagainya. Nah, satu lagi kita coba praktekkan ya formulanya. Kita klik di sini, tulis sama dengan filter, buka kurung, kemudian kita klik dan blok yang ada di sini. Kemudian titik koma, klik dan blok yang ada di kolom kekurangan. Ya, kemudian kita tuliskan tidak sama dengan atau lebih besar lebih kecil, double quote. Tutup kurung, saya tekan enter, maka akan muncul semua daftar atau deskripsi yang terkait kekurangan. Gampang ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana jika kita ingin menuliskan kelebihan dan kekurangan hanya dalam satu sel? Nah, kita bisa memanfaatkan formula text join ya. Ini saya kasih contoh saja. Di sini misalnya kekurangan. Seperti ini. Apa yang sudah kita tulis tadi di sini ya, ini kita copy saja. Tidak menggunakan tanda sama dengan, saya tekan Ctrl C, kemudian saya tekan Escape. Saya klik di sini. Atau mungkin di sini ya, yang panjang nanti ininya ya, tulisannya ya. Saya delete saja dulu. Saya tulis di sini. Sama dengan saya pakai text join. Text join. Delimiternya apa? Delimiter itu tanda pemisah. Saya tuliskan double quote, koma bawah kemudian double quote. Kemudian saya ketikkan titik koma karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya pilih ignore FMT. Saya klik pada true saja atau tab ya. Kemudian titik koma lagi. Saya pilih tag 1, tag 2, tag 3-nya. Saya paste saja apa yang sudah saya copy tadi ya. Saya tutup. Saya tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa kita tulis dengan kekurangan. Jadi kekurangannya jarak relatif jauh, in the cost, tes ujian susah. Jadi silahkan dikembangkan saja untuk ini ya. Untuk teman-teman yang jadi guru, mungkin menemui kasus yang lain ya. Jadi saya membuat dua contoh di sini. Contoh kedua adalah saya punya satu tabel nama-nama dan kelas-kelas di sini ya. Saya biruin dulu seperti ini. Jadi ada Andi, Azril, dan beberapa nama siswa yang saya ngarang saja. Dan ada ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, dan seterusnya. Nah, saya ingin memisahkan nama-nama ini berdasarkan kelas. Ya, langkah yang sama kita ambil di sini ya. Misalnya kelas 1. Ini saya copy saja ya. Copy. Ya, ini kemudian saya tuliskan formula yang sama. Filter. Kemudian array-nya mana? Array-nya adalah item yang akan kita ambil. Saya klik pada nama-nama di sini ya. Kemudian saya tekan titik koma. Kemudian parameter keduanya adalah include. Include-nya dari mana? Kelas 1 ya. Di sini kelas 1. Jadi saya klik dan blok untuk kelas 1-nya di sini. Klik, blok sampai bawah ya. Sampai bawah, ingat batas row-nya harus sama. Kemudian saya tuliskan tidak sama dengan empty. Tutup kurung, saya tekan enter, maka akan muncul nama-nama siswa yang kelas 1. Demikian juga untuk kelas 2, kelas 3, dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi silahkan dikembangkan berdasarkan kebutuhannya ya. Baik, demikian tutorial ini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih di tutorial di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.